Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlia Salsabila Putri dengan NIM C1C019049. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas tentang akad ijarah. Akad ijarah itu ada pengertiannya. Menurut Syahid Sabik dalam fikih sunnah, ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti ganti atau kompensasi. Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi ijarah dimaksudkan untuk mengambil manfaat suatu barang atau jasa atau memperkerjakan seseorang dengan jalan pergantian membayar sewa atau upah sejumlah tertentu. Dari pengertian di atas, ijarah sejenis dengan akad jual-beli, namun yang dipindahkan bukan hak kepemilikannya, tetapi hak guna atau manfaat dari suatu aset atau jasa atau sebuah pekerjaan. Aset yang disewakan, objek ijarah dapat berupa rumah, mobil, peralatan, dan lain sebagainya. Karena yang ditransfer adalah manfaat dari suatu aset, sehingga segala sesuatu yang dapat ditransfer manfaatnya dapat menjadi objek ijarah. Dengan demikian, barang yang dapat habis dikonsumsi tidak dapat menjadi objek ijarah, karena tidak mengambil manfaatnya berarti memilikinya. Bentuk lain dari objek ijarah adalah manfaat dari suatu jasa yang berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang. Hubungan pekerja dan pemberi kerja atau upah mengupah termasuk dalam akad ijarah, dan pengguna jasa harus membayar upah. Jenis akad ijarah berdasarkan PSAK nomor 107. Pertama, ijarah merupakan sewa-menyewa objek ijarah tanpa perpindahan resiko dan manfaat atas kepemilikan aset terkait dengan atau tanpa untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik kepada penyewa pada saat tertentu. Kemudian ijarah mutahiyah bin tamlik adalah ijarah dengan perpindahan kepemilikan aset yang dijarahkan pada saat tertentu. Jual dan ijarah adalah transaksi menjual aset ijarah kepada pihak lain dan kemudian menyewa kembali aset ijarah yang telah dijual tersebut. Alasannya dilakukan transaksi tersebut bisa saja pemilik aset membutuhkan uang sementara ia masih memerlukan manfaat dari aset tersebut. Kemudian ijarah lanjut menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik atau pemberi sewa. Jenis akad ijarah berdasarkan objek yang disewakan. Ijarah ala al-mafi, ijarah yang objek akadnya adalah manfaat atau benda seperti contoh menyewakan mobil atau kendaraan, menyewakan rumah, dan lain-lain yang perlu diperintahkan adalah hak boleh menjadikan objek sebagai tempat yang manfaatnya dilarang oleh syarak. Ijarah ala al-amal, ijarah yang objek akadnya adalah jasa atau pekerjaan. Sumber hukum akad ijarah, Al-Quran. Apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atau sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surah Al-Zukhruf ayat 32. Kemudian sumber hukum dari sunnah diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rukun dan ketentuan syariah ijarah. Yang pertama pelaku, kemudian objek akad ijarah tersebut, kemudian ijab kabul atau serah terima, kemudian ilustrasi kasus akad ijarah. Transaksi ijarah adalah akad sewa menyewa barang maupun jasa. Contoh kasusnya yaitu sewa menyewa rumah atau rental mobil yang sering transaksi keuangan syariah. Kemudian jenis akad ijarah digunakan sebagai perjanjian dalam transaksi muamalah pada produk pembiayaan atau lembaga keuangan syariah.
Kemudian ada ijarah manfaat, ada akad ijarah muayyah buta malik. Kemudian ada ijarah dalam MMQ, kemudian akad ijarah musfufah fi al-zimah. Kemudian sebelum akad ijarah berakhir, periode akad sudah selesai sesuai perjanjian, namun kontrak masih dapat berlaku walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan, misalnya keterlambatan masa panen jika menyewakan lahan untuk pertanian. Kemudian maka dimungkinkan berakhirnya akad setelah panen selesai. Kemudian periode akad belum selesai tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad ijarah. Kemudian terjadi kerusakan aset. Kemudian penyewa tidak dapat membayar sewa, salah satu pihak meninggal atau ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena memberatkannya. Kalau ahli waris merasa tidak masalah, maka akad tetap berlangsung. Kecuali akadnya adalah upah menyusui, maka bila sang bayi atau yang menyusui meninggal, maka akadnya batal. Sekian, terima kasih. Baik, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.